kami Tuhan berbau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau lawati Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan, apapun pergumulannya Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan hari di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji Tuhan, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan Engkau kekal untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih pada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang baik Tuhan. Kau Tuhan yang sangat luar biasa, yang baik dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Benar Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, ku cinta
tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Kau yang layak terima Terima kasih semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan di tempat ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan namamu di tempat ini Tuhan. Kami mau membawa Tuhan pujian kami Tuhan yang berbau dupa yang harum di tempatmu yang kudus Tuhan Yesus. Yes, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap menyenangkan Engkau Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Yang masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan katakan amin. Yes. Yes Lord. Kita tetap mau membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga.
duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau selalu menjawab doa kami Tuhan. Kau selalu memberikan kami yang terbaik Tuhan Yesus di waktu-Mu yang tepat. Oh haleluya Yesus. Yes, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama Ibu menyatakan pujian di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Lebih dari yang Kau selalu mendengar Tuhan doa-doa kami. Yesus menjawab, Kau selalu menjawab Tuhan lebih dari yang kami harapkan Tuhan Yesus. Dengan cara-Mu Tuhan, dengan waktu-Mu yang tepat Tuhan Yesus. Yes Lord, yes Lord. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Kau akan mendengar, bahkan menjawab doa kami dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berserah total kepadamu. Ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik buat hidup kami. Rancangan-Mu buat hidup kami bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Kehendak-Mu yang jadi atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus ke tempat ini. Pakai bibir lidahnya Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itu berbuah lebat dalam kehidupan kami. Mengendalikan kehidupan kami. Memimpin hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kayaknya shalomnya kurang semangat. Shalom. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pastor David. Pastor David udah gak asing lagi buat kita saudara ya. Pastor David pasti setiap tahun akan melayani di gereja kita. Bapak Ibu buka hati dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan mau bicara sama kita. Dan saya percaya melalui firman Tuhan kita akan diberkati hari ini. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya, Pak David terima kasih buat waktunya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak David. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Tepuk tangannya juga kurang semangat. Beri tepuk tangan. Ya gitu dong saudara. Kalau kita untuk Tuhan jangan setengah-setengah. Shalom, shalom sungguh-sungguh. Tepuk tangan sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya terima kasih hambanya. Oke, shalom semuanya. Hari ini saya pribadi bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat saya bisa ada di tempat ini, bisa melayani. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu, semua tim kepemimpinan di gereja ini. Terima kasih untuk kesempatan juga percayakan saya untuk melayani hari ini. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu. Jadi hari ini saya diberi tema khotbah tentang keuangan yang sehat, healthy financial. Dan hari ini saya tidak akan berkhotbah tentang bagaimana cara mengatur keuangan. Sekalipun itu bukan tidak penting. Mengatur keuangan itu penting. Semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu
datangnya dari Tuhan dan kita diberi tanggung jawab untuk mengelolanya, untuk mengaturnya dengan baik. Tapi saya tidak akan berbagi soal itu, soal bagaimana berapa yang harus disimpan, berapa yang harus digunakan. Saya tidak akan bicara soal itu. Nanti ada orang lain yang bisa mengajar, mungkin Pak Gembala akan mengajar soal itu. Saya akan lebih berbagi hari ini bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Karena saya percaya kalau kita punya sikap hati yang benar terhadap uang, maka kita akan punya cara pandang yang benar tentang uang. Dan itu akan sangat mempengaruhi cara kita mengelola keuangan kita. Dan saya percaya kalau kita menggunakan uang kita seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan itu bukan cuma kita tahu, bukan cuma kita mengerti, tapi benar-benar kita akan alami dalam kehidupan kita. Nah, kita harus melihat uang dari sudut pandang firman Tuhan. Mari kita lihat poin yang pertama, Mazmur pasal 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 bilang begini, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Berarti semua harta kekayaan yang ada di bumi ini, itu semuanya adalah miliknya Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kemudian di Ulangan 8 ayat 18, Ulangan pasal 8 ayat 18, Alkitab bilang begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sampai di situ saja Bapak Ibu. Jadi semua kekayaan di muka bumi ini itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan berikan kita manusia, kita umat tebusannya kekuatan untuk bisa memperolehnya. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dalam prinsip kerajaan Allah tidak ada prinsip kepemilikan. Semua kekayaan termasuk uang yang kita punya itu bukan milik kita. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola kekayaan, mengelola keuangan itu. Amin. Dari awal kalau kita lihat ketika Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden, Adam bukan pemilik Taman Eden. Tapi Adam dipercayakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sekali lagi, Adam bukan pemilik. Sama ketika engkau dan saya punya uang, ingat baik-baik, kekayaan uang yang kita punya, itu bukan milik kita sebenarnya. Itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, untuk kita gunakan dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah kasih 10%, kemudian mengatakan saya sudah kembalikan milik Tuhan, yang 90% milik saya dan saya akan menggunakan sesuka hati saya, itu keliru. Sebenarnya bukan cuma 10% yang Tuhan punya. Yang 90% yang ada sisa di kita, itu juga miliknya Tuhan. Itu berarti kita tidak bisa menggunakan sesuka-sukanya kita. Yang namanya pengelola Bapak Ibu. Kalau saya dipercayakan untuk kelola sesuatu, saya tidak sembarangan untuk bisa menggunakan apakah uang atau apapun itu. Nggak bisa sembarangan. Saya harus selalu terhubung dengan orang yang mempercayakan saya untuk mengelola sesuatu itu. Sama dengan uang kita, Tuhan percayakan untuk ada pada kita. Berarti kita tidak bisa gunakan itu sembarangan sesuka-suka hati kita. Amin. Aminnya kurang meyakinkan. Haleluya. Jadi saudara ingat, waktu saudara beri persembahan persepuluhan, itu kan berarti bahwa saya sudah kasih milik Tuhan, yang sisa ini milik saya. Saya mau bikin apa saja itu suka-suka saya. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Dan kita pun berikan persepuluhan saudara, itu sebenarnya sebuah bukti bahwa hati kita nggak melekat kepada uang. Tapi hati kita itu melekat kepada Tuhan. Kita berikan persepuluhan bukan sebuah investasi untuk kita jadi kaya raya, bukan Bapak Ibu. Tapi kita memberikan persepuluhan itu menunjukkan bahwa hidup kita nggak bergantung kepada uang. Tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan percayakan kita untuk mengelola berkat-berkatnya Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan menggunakan uang kita. Itulah sebabnya jadilah pengelola yang baik Bapak Ibu. Ingat, uang itu benda mati. Uang itu benda mati. Uang itu akan digunakan, itu tergantung dari orang yang pegang uang itu. Uang itu akan dipakai untuk apa?
Itu bukan tergantung uang itu, karena uang itu benda mati. Tapi tergantung dari orang yang pegang uang itu. Setuju Bapak Ibu? Betul ya? Kalau orang suka barang mewah, terikat dengan gaya hidup hedonisme, maka dia akan menggunakan uangnya untuk beli barang-barang itu. Kalau orang terikat dengan namanya alkohol, maka dia akan gunakan uangnya untuk beli alkohol. Kalau orang terikat dengan yang namanya narkotika, maka dia akan beri zat-zat adiktif itu untuk memuaskan keinginannya. Jadi tergantung ada di tangan siapa. Kalau ada yang bilang kalau uang ada di tangan orang kikir, uang jadi stres. Kenapa? Karena cuma tinggal di dompet terus, tidak kemana-mana. Pastikan uang itu ada di tangan kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang cinta Tuhan. Saya percaya kalau uang ada di tangan orang yang tepat, maka pasti akan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Digunakan bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, tapi akan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan kabar baiknya adalah begini, ketika kita menggunakan uang kita bukan cuma untuk pemenuhan kebutuhan kita, tapi kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita gunakan untuk jadi berkat buat sesama, maka percayalah uang yang kita gunakan untuk jadi berkat buat orang lain, untuk kepentingan kerajaan, itu bukanlah pemborosan. Itu bukan pemborosan Bapak Ibu Saudara. Justru waktu kita menggunakan uang kita untuk kepentingan kerajaan Allah, maka yang terjadi adalah penambahan. Makanya Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Akan terjadi penambahan. Kita bisa lihat di Alkitab ada begitu banyak contoh Bapak Ibu Saudara. Salah satunya janda di Sarfat. Dia cuma punya minyak dan tepung saudara yang sedikit. Tapi ketika dia mengutamakan kepentingan seorang hamba Tuhan. Karena memang Tuhan sudah berfirman kepada janda itu. Alkitab mengatakan demikian. Apa yang terjadi kemudian? Minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Selalu akan ada penyediaan. Bahkan terjadi penambahan. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara saya bersaksi sejenak Bapak Ibu. Orang tua saya sakit di Manado dan saya harus kasih perhatian lebih. Karena saya ada di sini otomatis saya harus membiayai di sana dan lumayan yang keluar lumayan 30% kita 20% dari kalau pakai gaji kayaknya kurang rohani ya. Dari PK saya. Tapi setelah itu sama gaji juga Bapak Ibu. Dan kalau hitung-hitung dari pemasukan pengeluaran itu nggak cukup. Dan saya timbul pikiran, saya mungkin tidak akan kasih persepuluhan bulan ini. Saya akan arahkan ke orang tua saya. Dan kami juga di gereja ada renovasi gedung. Saya tidak akan memberi dulu. Tapi saya gembalakan harus jadi contoh. Tapi di hati bicara, kamu harus memberi. Kamu harus kasih persepuluhan, kamu harus menabur untuk renovasi gedung itu. Dan akhirnya yang saya lakukan, saya transfer ke rekening gereja. Dan saya lakukan apa yang Tuhan tuntun di hati saya. Dan kalau saya lihat keadaan kayaknya ini bisa minus bulan ini. Tapi kemudian saya tidak sengaja Bapak Ibu, saya lihat postingan teman saya. Di Manado dia posting ikan woku saudara. Dan itu enak Bapak Ibu. Itu termasuk ikan kesukaan saya. Saya lihat saya cuma komen di situ. Saya bilang ke teman, enak itu. Tiba-tiba dia tanya kabar. Dan dia langsung bilang sesuatu yang saya percaya pendeta banyak terima yang begini dan sangat senang kalau terima begini. Kak boleh minta nomor rekening? Haleluya. Dan saya tidak menunda-nunda Bapak Ibu. Saya bersegera saya kirim dan dia memberikan kepada saya jauh lebih banyak dari apa yang saya berikan di gereja. Bahwa sekali kalau kita mengutamakan kepentingan kerajaan Allah, itu bukan pemborosan, tapi yang terjadi penambahan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, poin yang kedua. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara, jadi kaya itu tidak salah. Tapi ingin kaya itu masalah. Bilang samping kiri kanan muka belakang bilang, ingin kaya itu masalah. Karena Alkitab mengatakan mereka yang ingin kaya itu terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Karena kalau kita ingin kaya berarti uang, kekayaan akan jadi tujuan hidup kita. Maka hidup kita arahkan untuk memburu uang. Padahal kita mengatakan akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Makanya saya katakan tadi, jadi kaya tidak salah. Tapi ingin kaya itu masalah. Kalau hidup kita mulai memburu uang, akibatnya adalah kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan hidup kita menyimpang dari iman kita. Kita akan cari uang dengan cara yang salah. Jadi poin yang kedua, ingat Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua bahwa uang bukanlah tujuan hidup. Tapi uang adalah salah satu alat untuk kita menggenapi tujuan Tuhan atas hidup kita. Amin. Jadi aminnya mencurigakan. Amin. Jadi amin aja, amin. Jadi uang itu bukan tujuan hidup kita. Tapi uang salah satu alat yang Tuhan berikan buat kita untuk kita menggenapi tujuan Tuhan atas hidup kita. Ketika uang jadi tujuan hidup kita, ayat tadi sudah jelas. Kita akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kita akan jadi orang yang cinta uang, akan melakukan segala kejahatan. Pada akhirnya kita akan cari uang dengan cara yang salah. Kita akan menghalalkan segala cara demi untuk dapat uang. Tidak sedikit orang yang jual imannya cuma karena uang. Banyak wanita tinggalkan iman Kristen yang menikah dengan orang tidak seiman. Bukan karena orang itu baik, tetapi karena uang. Banyak orang kemudian jual imannya, dia tinggalkan Yesus. Kenapa? Demi untuk dapat jabatan. Karena kalau jabatan tinggi pasti uang banyak. Kita bisa lihat, bahkan ada orang begini. Saking cinta uang kemudian dia kerja mati-matian. Dia lupa untuk sediakan waktu buat istri dan anak-anak. Dan pada akhirnya dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Kalau fokus kita kemudian tertuju hanya kepada uang, saya bilang tadi, kita akan menghalalkan segala cara demi untuk dapat uang. Dan akibatnya kita akan kehilangan hal-hal yang berharga. Yang lebih berharga daripada uang. Kita bisa dapat uang tapi kemudian menyesal. Itu kalau orang tujuan hidupnya adalah uang. Contoh Bapak Ibu, Yudas. Kalau kita ingat kisahnya Yudas Bapak Ibu, dia bukan tiba-tiba kemudian dia langsung jual Yesus. Alkitab bilang Yudas itu bendaharanya dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan dia suka curi uang pelayanan. Jadi ternyata saudara, korupsi di dalam pelayanan bukan cuma sekarang-sekarang kita dengar. Dari dulu memang sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada. Dan yang menarik, saya keluar sedikit dari apa yang saya akan bagian dari. Yang menarik begini, Yesus nggak pernah tegur Yudas. Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu nggak Yudas curi uang pelayanan? Uang kas, pasti tahu. Tapi Yesus nggak pernah tegur Yudas. Akhirnya keadaan Yudas tambah parah. Akhirnya dia jual Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dalam hidup ini, lakukan salah sedikit saja. Tiba-tiba kok ada teguran di hati. Atau bahkan ada sesuatu yang terjadi yang tidak seperti kita inginkan. Dalam bentuk teguran Tuhan buat kita. Bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Alkitab bilang begini. Tuhan mengasihi Yakub dan Tuhan benci Esau. Bagaimana cara Tuhan benci Esau? Apakah buat Esau jadi miskin? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita ingat perjalanan hidup Esau. Esau itu semua harta kekayaan Ishak jatuhnya ke Esau. Betul atau tidak? Betul ya Bapak Ibu? Karena Yakub tinggalkan rumah. Alkitab mengatakan Ishak itu ketika dia menabur, dia menuai begitu banyak. Dia makin lama makin kaya, kian kaya. Kira-kira begitu. Ishak sangat kaya dan semua kekayaan yang dimiliki Ishak itu jatuhnya ke Esau Bapak Ibu. Yang secara materi bukan rohani. Jadi Esau miskin, Esau kaya raya Bapak Ibu. Tapi pernahkah saudara baca Esau ditegur oleh Tuhan? Enggak pernah.
Tapi kalau Yakub Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, prosesnya minta ampun. Apa yang dia tabur langsung tuai ditipu, dia tipu kakaknya, dia tipu bapaknya, dia juga kena tipu Bapak Ibu. Ada banyak hal buruk yang Yakub alami. Makanya saya bilang tadi, kalau kita ditegur oleh Tuhan waktu salah, bersyukurlah. Itu berarti Tuhan sayang kita. Amin. Yang bahaya begini, kalau kita masih lakukan kesalahan, sudah tidak ada rasa bersalah. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Dan lebih hati-hati lagi kalau kita gampang lihat salah orang dan tidak mengenali kesalahan sendiri. Wah, itu rohani yang tidak seimbang, saudara. Begitu mudah mengenali kesalahan orang, tapi tidak mengenali kesalahan diri sendiri. Itu bahaya. Nah, saya kembali ke Yudas tadi, saudara. Yudas ini cinta uang. Dia sudah curi uang pelayanan. Pada akhirnya, dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi uang yang dia dambakan, dia dapat atau tidak? Dapat Bapak Ibu. Tapi apa yang kemudian terjadi dengan Yudas? Dia dapat uangnya, tapi ketika dia dapat uang, dia menyadari bahwa ternyata uang ini bukan tujuan hidupnya. Ketika dia melihat Yesus harus dihukum mati, dia menyesal. Dia mau coba kembalikan itu uang ke imam-imam ahli Taurat, tapi tidak bisa mengubah keputusan bahwa Yesus harus disalib. Dan di akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dia kehilangan Yesus, dia kehilangan keselamatan. Dia berakhir mati bunuh diri. Tidak sedikit orang di luar sana, bukan di dalam sini Bapak Ibu, yang kehilangan begitu banyak hal yang berharga cuma karena uang. Hal-hal yang lebih penting daripada uang. Contoh, ada orang gini, kehilangan keluarga, masih sama-sama dengan anak, dengan istri, masih sama-sama, tapi karena begitu sibuk kerja, tidak punya waktu untuk istri dan anak-anak, pada akhirnya dia kehilangan istri dan anak-anaknya. Padahal kenyataan membuktikan Bapak Ibu, ketika kita lagi hendak menuju ke tempat terakhir kita waktu kita mau mati Bapak Ibu, tidak ada orang yang kalau mau mati kemudian bilang begini, kumpulkan semua sertifikat saya, taruh di dekat saya. Kumpulkan semua harta saya, taruh di dekat saya. Tidak ada. Siapa yang akan dia cari? Keluarga. Mana anak-anak saya? Mana istri saya? Dan saya harus akui Bapak Ibu, dulu saya tidak menghargai istri saya. Dulu waktu belum bertobat. Tapi ketika saya sakit, baru saya menyadari bahwa istri itu sangat penting dalam kehidupan saya. Banyak laki-laki begitu, nanti keadaan terdesak, sulit baru sadar ternyata istriku ini betul-betul penolong. Bilang samping kiri kanan, bilang saya tahu orang yang seperti itu. Haleluya. Banyak orang jadi kayak Yudas begitu, menyesal pada akhirnya. Dan yang lebih parah, jangan sampai kita nanti menyesal di kekekalan. Karena cuma karena uang kita kehilangan keselamatan. Kita mengenai penghukuman yang kekal. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara ingat, uang itu bukan tujuan hidup kita. Tapi uang adalah alat untuk kita menggenapi tujuan Tuhan atas hidup kita. Dengan uang kita bisa memuliakan Tuhan, dengan kita merawat keluarga kita. Dengan uang kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita semakin menyadari bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Amsal 21 ayat 26. Amsal 21 ayat 26. Bilang begini. Keinginan bernafsu sepanjang hari. Tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kita mengatakan bahwa keinginan itu bernafsu sepanjang hari. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa uang itu adalah alat untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk memenuhi atau memuaskan keinginan kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa keinginan itu bernafsu sepanjang hari. Artinya keinginan itu akan terus meminta. Yang namanya kebutuhan itu terukur. Sementara keinginan itu tidak ada batasannya. Kita mengatakan Allahku akan memenuhi bukan segala keinginanmu. Tapi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi berkat-berkat termasuk uang yang Tuhan berikan kepada kita. Itu untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Karena sekali lagi kebutuhan terukur. Tapi keinginan itu enggak ada batasnya. Keinginan tidak bisa dipuaskan. Tidak akan pernah bisa Bapak Ibu. Keinginan akan selalu ada.
Nah kalau kita nggak bisa mengendalikan keinginan kita, ingat, keinginan akan berbalik mengendalikan kita. Dan itu bahaya saudara. Saudara punya uang berapapun, saudara akan pernah bisa memuaskan keinginan saudara. Karena waktu kita ingin sesuatu, kita kemudian penuhi, akan muncul keinginan baru. Akan muncul keinginan-keinginan yang lain. Apalagi kita tinggal sekarang di dunia yang tidak terbatas. Yang terbuka maksudnya, yang begitu terbuka. Saudara dengan HP di kamar, saudara bisa melihat dunia ini dengan gampang saudara. Saudara bisa, ibu-ibu bisa melihat mana ini barang ada diskon. Gampang sekali. Kita bisa melihat tempat-tempat wisata yang bagus. Pas kita buka IG orang lain kita bisa lihat, ternyata dia di tempat ini. Sementara orang ini kayaknya saingan saya kira-kira. Akan timbul keinginan juga untuk ke situ. Nah kalau kita tidak mengendalikan keinginan kita, maka saya bilang tadi, keinginan akan mengendalikan kita. Nah orang yang dikendalikan oleh keinginan, percayalah berapapun uangmu, tidak akan pernah bisa penuhi keinginanmu. Jadi keinginan sekali lagi tidak akan pernah bisa dihentikan. Tidak akan bisa dipuaskan. Hanya bisa dihentikan. Dengan satu kata, cukup. Kita harus belajar untuk cukup dengan apa yang ada. Haleluya. Belajar untuk ini, merasa cukup, selalu merasa cukup. Karena saudara tidak pernah merasa cukup, uang saudara tidak akan pernah cukup juga. Kira-kira begitu. Makanya Alkitab mengatakan cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Ada banyak hal yang datang bisa menawarkan diri kepada kita. Saya lihat bahwa memang betul keinginan itu tidak bisa dipuaskan. Saya dulu di kampung saudara di Manado. Kalau di sana bisa kalau ada kondangan saudara, ada acara pernikahan, ibu-ibu rame-rame beli baju. Semua mau beli baju, ada yang beli baju, ada yang jahit. Alasannya apa? Tidak ada baju untuk ke pesta. Betul atau tidak? Di rumah banyak satu lemari itu. Tapi ingin yang ini, ingin yang itu, akhirnya merasa selalu tidak cukup. Akhirnya digunakan uang bukan untuk hal-hal yang menjadi prioritas. Bahkan ada orang bisa ngutang cuma untuk beli baju baru untuk hadir di pesta. Ngeri itu Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk merasa cukup. Amin saudara. Selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan hari ini. Cukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan untuk ada pada kita hari ini. Yang keempat saudara. Matius 16 ayat 26. Ini yang terakhir ternyata saudara. Matius 16 ayat 6, saya minta maaf saya tidak bisa khotbah panjang kayak Pak Gembala. Kalau Pak Gembala khotbah 1 jam, 1 jam saya dia bisa hantam. Saya setengah jam 30 menit selesai. Saudara. Matius 16 ayat 26 bilang begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberi ganti nyawanya? Jadi menunjuk di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan begini. Pikirkanlah, kalau akhirnya kamu mati juga, apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki seluruh harta di dunia? Harta sebanyak apapun tidak bisa membeli hidup yang kekal. Jadi poin yang keempat, uang itu untuk kebutuhan, tapi uang bukan Tuhan. Uang untuk kebutuhan kita, penuhi kebutuhan hidup kita. Memenuhi kebutuhan keluarga kita. Untuk pelayanan, untuk sebagainya. Tapi ingat, uang bukan Tuhan. Artinya uang itu untuk kebutuhan, tapi uang bukan jaminan hidup. Karena Alkitab ini jelas mengatakan kita bisa punya seluruh harta di dunia ini. Tapi kita nggak bisa beli yang namanya keselamatan. Hanya Tuhan satu-satunya jaminan hidup kita. Itulah sebabnya jangan bergantung kepada sesuatu tidak menetap sifatnya. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai Raja yang memerintah kehidupan kita. Hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan, bukan oleh uang. Saudara, kita bisa semua jual harta kita, tapi kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Tidak bisa. Cuma Tuhan yang bisa selamatkan kita. Yang menjamin kehidupan kekal kita. Dan yang luar biasanya begini, kalau hidup kekal dia jamin, apalagi cuma kesementaraan di bumi. Amin.
yang kekal, yang sulit saja, yang tidak mungkin bisa dia jamin, apalagi cuma hidup kita yang sementara di bumi. Pasti Tuhan jamin. Itulah sebabnya saudara, jangan bergantung kepada uang saudara. Saudara boleh punya banyak uang, nggak salah, tapi jangan bergantung kepada itu. Kita sudah lihat waktu COVID dulu tuh. COVID kita bisa lihat itu COVID melanda seluruh muka bumi ini. Yang paling banyak mati orang menengah ke atas, menengah ke bawah. Menengah ke atas Bapak Ibu. Saya waktu itu saya masih ke pasar, dan di pasar Lelong sana Bapak Ibu, kalau saya beli ikan di sana. Orang di dalam pakai masker semua, tapi di bawah mulut begini. Mereka akan pakai masker atau tentara masuk, atau ada petugas masuk, baru mereka pakai. Kok tutupi hidung dan mulut? Kok tidak? Kami bawah, dan mereka bilang tidak ada COVID di pasar. Dan memang kenyataan membuktikan bahwa tidak ada orang di pasar mati karena COVID. Yang tinggal di pasar, tidak ada Bapak Ibu. Kebanyakan orang-orang kaya. Saya tidak menakuti orang kaya, tidak Bapak Ibu. Saya menunjukkan bahwa ternyata uang itu bukan jaminan hidup kita. Sekali lagi, uang untuk kebutuhan hidup, tapi uang bukan jaminan hidup. Terus gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya selesai, Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari saya mengundang tim musik untuk bisa angkat satu bagian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan berdoa, kita angkat satu pujian.
Tuhan, ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan jadi pribadi yang paling berarti dalam kehidupan kami. Biar musik sendiri angkat pujian ini. Bapak Ibu Saudara, ada kesan di hati saya ingin saya sampaikan buat jemaat Tuhan hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, bagi engkau hari ini yang bergumul dengan keuanganmu, dengan ekonomimu, percaya Tuhan yang menjamin hidupmu. Terus bergantung kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan berikan pertolongan tidak pernah terlambat. Selalu indah pada waktunya. Dan yang kedua, kalau hari ini Tuhan percayakan engkau punya kekayaan, punya harta, itu tidak salah. Tapi jangan melekat kepada hartamu. Terus lekatkan hatimu kepada Tuhan. Biar berkat yang Tuhan percayakan kepadamu membuat engkau semakin sadar bahwa Tuhan mengasihimu. Membuat engkau semakin terhubung dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin menjadi penyembah Tuhan yang benar. Yang melekatkan diri hanya kepada Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Lawat kami Tuhan. Oriada bakat akara basakat akara laba korea bakat akara laba. Oriada bakat akara laba. Engkau yang mengalami kekurangan hari ini tetap sembah Tuhan. Engkau yang berkelimpahan bersyukur kepada Tuhan, sembah Tuhan. Karena semua yang ada padamu itu datangnya dari Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah yang mulia. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Allahku, hanya bagi Rajaku. Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi kami, Bapa yang sangat baik. Kami menyembah. Bermasmur puji nama-Mu, bermasmur agungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Iralabasena makata karalabalabalabalabalabalabala. Kuriana makata karalabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang
Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang adalah kebenaran yang kami percaya memerdekakan setiap kami, memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami. Sehingga hati kami terus melekat hanya kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh dari Bapak Daniel. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh, maaf Pak ya, maaf. Pak David ya, maaf. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman janji iman GUP. Dipersilakan Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca 12 pengakuan iman percaya GUP. Terhitung nanti angka 1, kita sama-sama membaca, bisa dilihat di layar yang ada. 12 pengakuan iman percaya GUP. 1, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta isinya. 4. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Terima kasih, silakan duduk. Saya undang kalau ada sahabat baru bisa bangkit berdiri dan kita bisa berkenalan satu dengan yang lainnya. Apakah ada? Bisa bangkit berdiri untuk saling berkenalan? Silakan. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih.
kasih buat pengumuman janji iman GUP. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu bagi petugas yang di belakang bersiap-siap, dan sebelumnya mari kita berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan menjadi rema di dalam hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu selamanya. Haleluya. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini tiba saatnya kita akan melihat pengumuman lewat multimedia. Shalom, kami kembali menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Salam Kompas, kami mengajak seluruh kaum pria untuk menghadiri ibadah Kompas pada hari Selasa jam 7 malam di gereja. Komisi Usia Indah akan mengadakan ibadah Padang pada hari Selasa yang bertempat di Pantai Angin Mamiri. Untuk informasi jelas dan penjemputan akan dikoordinasi oleh Ibu Maya. Satu hati, satu tubuh, dan satu roh. Kita adalah Harmony Divine. Doa tim pelayan akan diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Diharapkan seluruh pelayan datang tepat waktu. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan, kami mengajak untuk dapat hadir dalam doa puasa setiap hari Kamis jam 3 sore di gereja. Dan bagi jemaat yang sedang berpuasa, tetapi memiliki kesibukan, dapat berdoa secara pribadi di rumah. Kemudian, latihan musik untuk ibadah raya oleh tim PW setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat yang belum bergabung dan rindu untuk bergabung di ibadah perak
dapat menghubungi shuttle perak di wilayah terdekat. Dan ibadah perak akan diadakan setiap hari Jumat. Kami juga mengajak untuk rekan-rekan profesional muda untuk dapat hadir di ibadah Pro-M setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja. Halo generasi muda, kami mengajak teman-teman sekalian yang rindu untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, serta memiliki komunitas yang diberkati, dapat menghadiri ibadah GAP setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Kami menantikan kehadiran seluruh jemaat di ibadah raya minggu depan jam 10 pagi di gereja. Halo teman-teman Kids and Teens, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jam 10 pagi di lantai 2. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar dan bukti transfer dilaporkan ke Bapak Teddy. Dan jemaat yang rindu menabur untuk misi, pembangunan, diakonia, kotak tersedia di belakang. Kelas katekisasi baptisan telah dibuka kembali bagi jemaat yang belum dibaptis. Dan bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GUP. Dan kami menantikan kehadiran kembali minggu depan. Demikian informasi yang telah kami sampaikan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, sekali lagi kami mengumumkan buat para oma opa yang mengikuti ibadah Padang pada hari Selasa tanggal 18 Juni, diharapkan oma opa sudah bersiap untuk dijemput di tempat ibadah jam 6:30 di permandian pantai Angin Mamiri, Pondok Surya. Selamat ya buat oma-oma lansia, saya juga kayaknya oma lansia ini. Sudah punya cucu, harusnya ikut ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Haleluya Yesus Tuhan. Yes. Sekarang
Engkau curahkan Tuhan hujan keselamatan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau curahkan Tuhan Yesus hujan pertobatan bagi bangsa negara kami Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, matamu tertuju bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Biarkan kuasa-Mu Tuhan berjadi bagi bangsa kami Tuhan. Curahkan. Yes. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Biarkan Tuhan Yesus mereka melihat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Bekerja Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Sekali lagi curahkan Tuhan. Curahkan. Yes. Haleluya. Yes. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan hujan Tuhan kuasa-Mu. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Sekali lagi Tuhan, Kau curahkan kuasa-Mu. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Engkau pakai kami Tuhan Yesus. Untuk berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau curahkan Tuhan hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Dan Engkau Tuhan kuasa-Mu terjadi bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada lagi yang kami dapat sembah selain Engkau Tuhan yang hidup Tuhan Yesus. Biarkan mereka mengakui Tuhan, dengan mulut bibirnya Tuhan mengakui dan yakin dan percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia puji, yaitu Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Bangsa kami adalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan, Presiden Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus, para menteri Tuhan Yesus, DPR Tuhan Yesus, bahkan pimpinan-pimpinan yang berada di bawahnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus, Presiden yang baru Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua karena Engkau Tuhan Yesus yang memilihnya Tuhan Yesus. Engkau bawa Tuhan, Engkau bawa mereka Tuhan untuk bekerja Tuhan Yesus dengan penuh dengan bijaksana Tuhan, dengan adil Tuhan Yesus, dan terutama takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota Makassar Tuhan Yesus, kota yang kami cintai Tuhan Yesus, di mana Engkau tempatkan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kota Makassar Tuhan menjadi kota keamanan Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di saat pemilihan wali kota Tuhan Yesus, Engkau Tuhan memberikan Tuhan, mengirimkan prajurit-prajurit-Mu Tuhan untuk mengamankan kota ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan siapapun yang menjadi pilihan-Mu Tuhan, itu yang terbaik Tuhan. Dan Tuhan bekerja bagi kota Makassar Tuhan untuk memajukan, mengamankan Tuhan, bahkan Tuhan memberkati kota Makassar Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi
Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Raya beserta istrinya, bahkan Bolan Tuhan, bahkan beserta anak-anaknya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan, pakai Pak Raya Tuhan dengan begitu luar biasa Tuhan, dengan penuh hikmat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan majelis Tuhan, Engkau juga Tuhan berkati Tuhan, keluarganya Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Full time Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Isman Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Engkau beracara dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja yang berada di Makassar Tuhan Yesus, di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau pakai Tuhan pendoa-pendoanya Tuhan Yesus untuk berdoa bagi bangsa ini Tuhan, bagi gereja ini Tuhan. Biarkan mereka bersatu sehati Tuhan, sepikir Tuhan, untuk Tuhan memuliakan nama-Mu. Karena nama-Mu Tuhan yang bertahta di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun Tuhan, di sepanjang minggu ini bahkan di bulan ini Tuhan Yesus. Engkau menambahkan umurnya Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Engkau Tuhan memulihkan apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang maha pengasih bagi mereka Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan jemaat-jemaat yang dalam keadaan tubuh yang lemah Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu. Karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, bahkan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Bapak, kepada Bapak David Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pulang Tuhan tidak sama seperti kami datang Tuhan Yesus. Kami dikuatkan Tuhan, kami mendapat mujizat yang baru Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan bagi tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, bawa Tuhan mereka, dia Tuhan Yesus dalam perjumpaan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya, kami serahkan Tuhan Yesus. Kami serahkan sehingga Tuhan kerinduannya kepada Engkau Tuhan terus bertambah-tambah Tuhan Yesus. Dan dia Tuhan terus mau Tuhan datang lagi kembali Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.